Halo guys, kembali lagi di channel Genesis bagian bedah IPO bersama saya, Adrian Mena. Kita langsung aja, emiten yang mau kita bedah adalah PT Hapco Trans Maritama. Yuk, langsung kita cek aja seperti apa sih emiten ini. Yang pasti emiten ini buat saya cukup menarik ya teman-teman. Cukup menarik dalam arti kata ada sesuatu nih, yuk kita lihat. Nah, ini di website eipo.co.id teman-teman bisa lihat prospektusnya langsung. Website-nya juga bisa dilihat, dan ini induknya ya, Hapco Primatama. Nah, kita langsung lihat aja seperti apa IPO-nya. Nah, ini penjaminnya di sini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ya. Nah, PT yang di IPO kan adalah PT Hapco Trans Maritama Tbk. Kodenya HATM. Nah, beda IPO kali ini nanti kita akan bahas structure, company profile-nya, financial highlight, tujuan dari IPO tersebut, kebijakan dividen, dan valuasinya seperti apa. Ya, lanjut, next. Nah, ini di structure ya. Dia akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya adalah 1.220 miliar lembar saham. Nah, ini atau setara 17,89% dari modal yang ditempatkan dan diserot penuh oleh perseroan setelah IPO. Nah, ini PT Hapco Transmaritama Tbk ini akan IPO dengan nilai nominal 50 perak, harga penawaran sahamnya sekitar 150 perak sampai 250 perak. Perkiraan kita akan di papan pengembangan nih. Dengan nilai IPO sebanyak-banyaknya adalah 305 miliar rupiah. Nah, bidangnya adalah di bidang pengangkutan usaha angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus. Ya, sebenarnya dia akan ditongkang dan segala macam ya. Nah, sektoralnya adalah transportation and logistik. Penjaminnya seperti tadi kita sudah sebutkan adalah NH Korindo. Tidak ada waran, tapi ada esak di sini 0,5% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau 6,1 juta lembar saham. Nanti juga ada utang konversi ke PT SSI, Samudra Sejahtera Investama. Nanti itu siapa dan bagaimana kita coba bedah ya. Nah, jadi strukturnya seperti ini teman-teman. Ya, jadwal sementaranya adalah besok 14 Juli akan masa penawaran offering sampai 19 Juli. Nah, nanti listingnya kira-kira tanggal 21 Juli. Masih ada waktu untuk offering ya. Nah, jadi company profile secara singkat adalah ini adalah di Pekanbaru ya, domisili si PT Hapco Transmaritama, dengan nanti ada PT-PT afiliasi adalah PT Hapco Primatama, kita singkat PT HP, PT SSI Samudra Sejahtera Investama yang tadi ya ada utang konversi, PT NBP Nusa Biru Primatama, dan PT HMG PT Hapco Maju Gemilang. Nah, jadi lebih dikenal sebagai HTM nanti ya, yang IPO ini adalah sepenuhnya dimiliki juga oleh PT Hapco Primatama atau si induk HP. Jadi HTM yang IPO induknya HP nih, Hapco Primatama. Nah, sebenarnya udah sejak tahun 1991 nih pengalaman PT Hapco Primatama di divisi ini gitu ya. Mereka main di kapal bulker ya, dan di tahun 2019 dibikin PT Hapco Primatama sebagai anggota grup sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan klien dari tongkang, layanan transshipment, dan layanan bulk carrier. Nah, yuk kita lanjut. Jadi proses bisnisnya ya, jadi mereka bisa ada permarketing langsung dan tender, persiapan, lalu proses sewa kapal mereka untuk ke rute tujuan. Jadi mereka mengantarkan barang gitu ya. Nah, ini contoh kapal-kapal milik emiten ya, Hapco Polaris, Hapco Pioneer, Hapco Carina. Nah, ini pelabuhannya seperti ini. Jadi kayak jasa ini ya, perkapalan ya. Nah, company profile sendiri bisa kita lihat di sini ada komisaris utama Pak Hasanul Harifin Hasibuan dengan pengalaman segudang ya di bidang ini ya. Nih, dia adalah Direktur PT Hapco Primatama, Direktur induknya di sininya menjadi sebagai komisaris utama. Ya. Nah, sedangkan komisaris berikutnya adalah Pak Kosmas Keldi ya. Dia juga adalah Direktur utama PT Hapco Primatama ya. Jadi direkturnya Hasanul, direktur utamanya PT Pak Kosmas gitu ya. Oke, jadi mereka berdua adalah manajemen di PT induknya juga ya. Nah, ini komisaris independen berpengalaman di batu bara ya, di PT Bukit Asam. Nah, itu yang kita sekilas dari profil komisaris. Di direktur, nah ini direktur Tata dipimpin oleh anak-anak muda nih. Komisarisnya senior-senior, Tata direkturnya adalah anak-anaknya nih. Jadi kalau Pak Kosmas Keldi ini punya anak, ini adalah Diron Kosmas direktur. Nah, anaknya
hubungan antara Pak Beni adalah ini salah satu pemegang saham ya, di PT Induk juga ada. Dia adalah orang tua dan pengentu secara langsung dan langsung, dan Endukam selaku anaknya gitu ya. Jadi Endukam ini anaknya Pak Beni. Nah ini pengalamannya adalah mereka sebagai anak mudanya di PT Induk sebagai general manager, lalu sini menjadi direktur. Oke. Dan menurut BI sih tidak ada kepentingan ya, tidak ada conflict of interest ya. Gitu. Jadi direkturnya anak muda nih ya. Nah struktur permodalannya seperti ini ya, IPO 17,89% seperti yang tadi kita sudah sempat lihat di awal ya, di kanan sini ya. Nah ini ada Pak Beni, Pak Kosmas, Pak Hasan Harifban, komisaris utama, dan PT Hapko Primatama sebagai pemegang saham mayoritas ya, 99,6% ya induknya ya, dimiliki oleh PT Hapko Primatama. Oke, next. Nah, setelah ada ESA nanti terdelusi di 0,09% dimiliki masyarakat ya, 0,5% dari yang jumlah saham yang penawaran umum, 0,1 juta lembar saham. Lalu nanti ada utang konversi dari PT SSI. Jadi sebenarnya nanti kita akan bedah, PT SSI ini memberikan pinjaman 45 miliar kepada PT Hapko Transmaritama ini untuk beroperasi, dan 9 miliarnya akan dikonvert menjadi saham senilai 2,57%. Jadi ada utang konversi ya, dari 45 miliar pinjaman, 9 miliarnya akan dijadikan saham ya, mengambil porsi dari yang masyarakat. Oke. Jadi ini permodalan finalnya yang adalah yang ini ya, yang sudah ada utang konversi. Nah, ini akan jelimet sebenarnya kalau kita akan bedah lebih lanjut. Ini ada Pak Kosmas, Pak Hasanul, dan Pak Beni. Mereka memiliki beberapa perusahaan, yaitu PT Hapko Primatama ya, yang penting yang induknya, lalu baru ke yang biru ini adalah PT HATM-nya, Hapko Transmaritamanya. Ya. Nah, mereka juga punya PT-PT yang lain ya, afiliasinya sangat banyak di bidang ini, sangat kompleks ya kalau dibedah ya, sampai mabok. Tapi intinya mereka bekerja sama di banyak PT ya. Nah, ini yang kita lihat nih sekilas mengenai induknya ya. PT NBP dan PT HMG adalah pemegang saham induk juga nih, 35% nih, yang tadi kita lihat di singkatan di depan ya. Dan Pak Kosmas dan Pak Hasan, Pak Beni juga pemegang saham cukup besar di saham induk. Nah, yang saya menanya adalah saham induk ini sebenarnya kan direkturnya adalah mereka ya, komisarisnya Pak Beni ya. Nah, ini asetnya ini 2021 ya, nggak diaudit ya. Itu asetnya 1,5 T loh, pendapatannya 1 T loh. 1 T, net profitnya memang 589 miliar. Pertanyaannya, kenapa nggak ini yang IPO? Kenapa anaknya gitu? Induknya kan lebih wow gitu. Saya sih berharap ya, mungkin ada strategi khusus ya. Tapi saya lihat induknya ini kenapa nggak di IPO-in, maka anaknya gitu ya. Ya which is oke juga gitu ya. Udah gitu ya. Lebih jauh financial highlight. Nah ini financial highlight ya, dari sisi neraca total asetnya adalah 418 miliar. Total ekuitasnya adalah 357 miliar. Nah, di sini ya, ekuitas 357 miliar. Modal dasarnya sudah disiapkan seperti dari awal 280 juta semua. Nah, ini liabilitas jangka panjang nih. Nah, ini 9 miliar ini adalah 9 miliar yang jatuh tempo nih dari PT SSI tadi. Sisanya 36 miliar nih utang jangka panjang dari PT SSI juga tadi. Samudra Sejahtera Investama yang memberikan pinjaman 45 miliar kepada PT Hapko Transmaritama. Oke. Jadi nanti kita bedah ya, seperti apa sih Hapko PT SSI itu ya. Nah ini untuk piutang usaha, kalau kita lihat pelanggan terbesar mereka adalah PT Bumi Ranto Energi, Dwi Gunaksana, dan PT Indonesian Singhan Stainless Steel dengan total pendapatan sampai 102 miliar. Ya. Nah ini jadi piutang mereka adalah dari pelanggan terbesar mereka yang menurut mereka bisa ditagih. Nah, yang jadi masalah saya adalah nanti ini nih, inventory-nya adalah persediaannya bahan bakar dan suku cadang. Bahan bakarnya akan kita bahas di beban usaha nih, karena bahan bakar di 2022 itu kan harganya lagi meningkat aja nih, harga minyak dunia nih. Nah, efeknya gimana nih buat perseroan gitu ya. Nah, ini untuk laba rugi, ini yang menurut saya jadi catatan saya ya. Kita bisa lihat ya. Dia tuh 2019 tuh masih ini ya, baru berdiri Agustus 2019 nih, di bawah ada tulisannya nih notes-nya. Jadi belum ada pendapatan, 2020 juga belum beroperasi, 2021 baru beroperasi secara komersial. Tapi labanya langsung 90 miliar guys. Luar biasa banget nih. Jadi rasionya langsung, wih sadis ya gitu ya.
Nah, salah satu yang menjadi indikator yang membuat ini menarik adalah ngabanya ya, dengan beban usahanya yang cukup kecil. Jadi ngabanya itu gede gitu, net profit marginnya gede gitu. Jadi menarik banget di sini. Ya. Jadi ini dua jasa perkapalan tuh ada cuan yang luar biasa gitu. Oke, jadi orang aktivitas udah, ngabanya tiba-tiba 90 miliar pada baru setahun beroperasi, menarik ya. Nah, di pendapatan usaha adalah dari jasa pengangkutan dan demurrage yang menjalankan secara komersial dari tahun 2021. Nah, yang jadi masalah saya adalah beban pokoknya nih. Beban pokok ini kalau kita bedah, dia adalah komposisi terbesar adalah bahan bakar nih, di mana ada yang namanya kenaikan bahan bakar yang signifikan nih di tahun 2022 nih. Nah, gimana nih perseroan menghadapi ini? Sayangnya di prospektus ketika diterbitkan ini, mereka belum membahas mengenai hal tersebut sebagai resiko usaha gitu. Padahal menurut saya resiko utama mereka adalah karena mereka pengangkutan di bahan bakar nih, karena bahan bakar kita kan nggak nyangka nih ada perang Rusia Ukraina bikin harga bahan bakarnya meningkat tajam, sedangkan itu komposisi terbesar untuk beban usaha emiten bahan bakar nih, gimana? Nah, untuk pinjaman sendiri yang tadi 45 miliar, saya merasa ini PTSS ini seperti angel investor ya, bunganya cuma 5,1% per tahun ya. Murah loh. 45 miliar 5% setahun, murah gitu. Nah, jatuh tempo setahun 9 miliar, nanti 27 miliar, dan setelah 3 tahun 9 miliar. Nah, tapi ini dikonversi menjadi saham senilai 2,57% tadi. Nah, yuk kita cari tahu mengenai Samudra Sejahtera Investama. Sayangnya ketika saya Google PT Samudra Sejahtera Investama, tidak ada artikel atau website Samudra Sejahtera Investama sendiri. Yang ada artikel-artikel berita tentang sebagai investornya PT Hapco Transmaritama ini. Jadi saya tidak tahu nih siapa sebenarnya investor di balik si HATM ini gitu ya, yang memberikan 45 miliar dengan dana murah, like angel investor gitu. Ya, ada opsi konversi ke saham sudah dijelaskan di prospektus. Nah, tujuan penggunaan mereka ini sebenarnya adalah untuk membeli kapal, teman-teman. Jadi bisnis pengangkutan buat beli kapal. Benar sih gitu. Cuman memang pihak penjual belum ditentukan ya, mereka baru rencananya seperti ini. Nah, ini tadi nyambung sama tadi ya, tujuan penggunaan dana, persaingan usaha sebagai resiko utama yang di prospektus, mereka sebenarnya ingin menjadikan Hapco Transmaritama ini yang dari peringkat 7 ke peringkat 4 nih. Karena dengan membeli kapal, dari IPO beli kapal untuk peringkat 4 nih, karena persaingan usaha mereka sebenarnya nomor 7 nih, jadi bukan nomor 1 ya juga gitu. Makanya saya pikir, kenapa nggak induknya aja yang IPO ya, yang udah 1,5 T asetnya, profitnya 589 miliar gitu. Ini kan profit 90 miliar, asetnya ratusan miliar, jadi jauh lah di bawah induk. Ada kebijakan dividen sebanyak 20% dari tahun buku 2022. Ya, jadi tahun buku yang mulai nanti nih, 2022 buat 2023 ya. Sebanyak-banyaknya 20%. Oke lah. Kesimpulan saya adalah IPS 2021 karena ekstrim, IPS-nya 32.198, asumsi harga saham Rp250 per lembar, maka PER sekitar 0,0 sekian, jadi sangat murah. Saya nggak boleh di komen kalau teman-teman ada yang tahu cara hitung PER kalau yang IPS-nya tinggi gini. Saya lagi belajar juga nih, valuasinya gimana sih ngitung PER kalau seperti ini, kan jadi kesannya tidak masuk akal gitu ya. Untuk book value, oke, ekuitas 397 miliar, IPO 305 miliar, maka book value adalah total tersebut dibagi ekuitas 1,85 kali. Jadi dibanding sektornya sendiri sebenarnya 2,76 kali, book value 1,8 murah. PER tadi kita lihat hitungannya kayak nggak terlalu oke. Ini saya coba lihat ya, mungkin di 2022 kita pakai PER forward mungkin lebih masuk akal. Nah, ini average PER dan average PBV IHSG sendiri dia juga masih di bawah. Kesimpulan terakhir, PER HATM ini sudah dihitung karena nggak bayar sebenarnya wow, PBV-nya tergolong murah dibanding sektor dan IHSG. Baru beroperasi setahun tapi langsung profit 90 miliar. Cuman menurut saya induknya lebih wow sih. Ini baru setahun, jadi terlalu singkat. Ada beban usaha bahan bakar di tahun 2022 yang akan menjadi mungkin hambatan buat emiten. Nah, hutang jadi konversi dari SSI juga kurang diperjelas siapa pemilik PT SSI tersebut, mungkin butuh digali lebih dalam. Pengalaman manajemen sebenarnya top karena mereka sebenarnya dipegang oleh induknya PT Hapco Primatama dengan aset yang luar biasa dan sudah profit dan sudah dari tahun 91, sudah 30 tahun. Kira-kira itu bedahnya. Kesimpulannya kalau saya pribadi, saya tidak terlalu tertarik karena banyak data-data yang saya belum
bedah dan beban usaha ini menjadi concern saya sebagai investor. Oh kayaknya 2022 akan jadi berat ya buat emiten ini gitu. Jadi saya pilih skip. Tapi kalau teman-teman yang mau ini, kembali keputusan investasi di tangan teman-teman. Dipertimbangkan dengan matang. Semoga profit. Jangan lupa teman-teman selalu pertimbangkan resiko dan rewardnya gitu ya. Resiko dan rewardnya. Jadi kalau teman-teman mau IPO, apakah spekulatif, dengan money management juga harus yang sesuai. Teman-teman yang mau IPO, belum punya akun, silakan buka di deskripsi ya. Buka akun, ada Penin, Pirip, Jasa Utama, dan Universal Broker. Teman-teman bisa pilih dari link-link yang sudah kami tulis di deskripsi dan panduan-panduannya. Kurang lebih itu bedah IPO HATM. Besok masa-masa offering, silakan dilihat lagi di websitenya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.